Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan, para pensyiar Baitullah, Nusantara Ilhami dimanapun berada. Semoga Allah selalu limpahkan rahmat untuk kita semua. Allah juga mampukan kita, Allah berikan kita hidayah dan cahayanya untuk kita bisa belajar di sesi kali ini. Alhamdulillah, di video pertama, sesi ini kita akan belajar tentang mindset kemitraan. Mindset seorang pensyiar Baitullah PT Nusantara Ilhami. Di sesi sebelumnya, Bapak Ibu, teman-teman semua sudah masuk ke dalam sesi pertama dari rangkaian belajar kita, itu webinar pertama live. Dan di sesi kali ini kita akan langsung masuk ke sesi belajarnya. Yang pertama tentang mindset kemitraan. Nah, apa yang mau kita bahas sih di mindset kemitraan ini? Boleh selanjutnya. Ini yang mau kita bahas. Apa sih alasan Bapak Ibu bergabung, teman-teman sekalian bergabung? Apa sih tujuan kita? Apa sih impian kita menjadi seorang pensyiar Baitullah? Karena saya percaya segala sesuatunya yang dimulai dengan niat yang setengah-setengah, tujuan yang setengah-setengah, pasti hasilnya juga akan Allah kasih setengah-setengah. Makanya hari ini kita akan kupas sebetulnya saya bergabung itu punya cita-cita apa sih? Gitu. Itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita bisa tahu kenapa saya mulai, tujuannya apa, alasannya apa, saya pernah baca satu buku, bukunya oleh Simon Sinek, ini orang Eropa. Nama bukunya adalah Start with Why. Mulai dengan kenapa. Segala sesuatu menurut beliau harus dimulai dengan satu alasan yang kuat. Alasan yang bisa buat kita untuk bertahan terus, untuk ikhtiar terus, untuk usaha terus. Nah, salah satu kutipan bukunya adalah mereka yang memulai dengan why, dengan alasan, dengan kenapa, itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi orang di sekitar mereka. Atau juga menemukan orang lain yang menginspirasi mereka. Jadi, kadang mungkin Bapak Ibu pernah ngerasain ya, teman-teman pernah ngerasain. Saat kita memulai sesuatu, di awal itu kita semangat banget. Tapi lama-lama kok saya jalanin belum sesuai dengan apa yang saya mau ya. Belum sesuai dengan tujuan saya ya. Akhirnya kita capek. Akhirnya kita berhenti. Akhirnya kita nggak usaha lagi. Atau mungkin pernah juga mengalami situasi yang kok lama-lama saya capek ya ngejalanin ini. Tapi kita ngelihat orang lain. Atau kita ngelihat diri kita bisa nyemangatin orang lain. Sampai akhirnya orang lain itu jadi semangat ataupun kitanya juga jadi semangat. Jadi orang-orang yang punya alasan kuat itu biasanya bisa mempengaruhi orang lain juga. Bisa nular. Bisa nular semangatnya, bisa nular keinginannya, bisa nular gritnya gitu. Jadi saya mau mulai dengan alasan. Alasan Bapak Ibu, teman-teman, para pensyiar Baitullah bergabung. Mulai bersyiar. Itu apa alasannya? Nah, kalau kita ngomongin alasan, pasti di kepala Bapak Ibu sekarang udah ada alasan yang keluar. Kenapa saya mau menjadi pensyiar Baitullah? Pasti ada beberapa alasan yang keluar. Yang biasa saya temui adalah alasannya karena saya mau berangkat umroh, atau karena saya mau dapat pendapatan tambahan, uang sampingan, saya mau berangkatin orang tua saya umroh, saya mau berangkat haji, dan lain sebagainya. Dari semua berbagai macam alasan, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang salah atau ada yang benar? Semuanya itu benar. Nggak ada alasan yang salah. Walaupun alasannya, kok alasannya uang sih, mau syiar? Nggak ada yang salah. Alasan uang nggak ada yang salah. Alasan kita yang mau berangkat atau memberangkatkan nggak ada yang salah. Semua alasan itu benar. Karena kita tahu apa yang kita mau dan apa yang kita butuh. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang saya butuh. Saya ini ada di tahap apa sih dalam hidup saya? Nah, itu yang berbahaya. Nah, untuk kita bisa tahu kita ada di tahap mana, saya akan jelasin slide selanjutnya. Nah, ini sebuah teori dari Bapak
Dr. Ari Ginanjar. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ISQ 165, nah ini beliau yang buat materinya. Jadi menurut Bapak Ari Ginanjar, dalam hidup manusia itu ada beberapa tahap, ada beberapa level yang manusia itu pasti alami atau bisa alami. Yang pertama itu adalah IQ, itu fase di mana hidup seseorang itu banyak membahas tentang sesuatu yang fisikal, sesuatu yang fisik, materi gitu. Terus lanjut lagi ke tahap selanjutnya, itu tahap EQ, emosional. Seseorang sudah mencari sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Dicintai, disukai, disayangi, hubungan pertemanan, persahabatan, dan lain-lainnya. Dihargai, dihormati, gitu. Sampai dia lanjut lagi ke tahap selanjutnya, itu tentang spiritual. Mereka mencari kebahagiaan dari sisi spiritualnya, gitu. Sehingga setelah mereka melewati tahap-tahap ini, sampailah mereka kepada Grand Why. Sampailah mereka kepada alasan yang terbesar dari kehidupan mereka gitu. Apa sih alasan Anda hidup? Nah, itu akhirnya nanti akan ditemukan tuh. Nah, kalau kita lihat di materi ini, itu ada 7 tangga. Sampai akhirnya kita menemukan kedamaian kita sendiri. Sampai kita menemukan purpose, alasan, tujuan kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat ya. Saat ini saya lagi ada di tahap mana sih gitu. Anak tangga pertama, seseorang dalam fase mencari kepastian. Itu berhubungan dengan materi, uang, tanggung jawab. Saya sekarang lagi fokus cari uang untuk sekolah anak saya. Saya lagi ada tanggung jawab untuk kerja dan segala macamnya. Itu tangga yang pertama. Dan kita pasti pernah atau mungkin sedang atau akan gitu di fase kepastian. Fase yang kedua adalah tentang tantangan. Ini orang-orang sedang mencari kesempatan saat kepastian atau materinya mereka udah tenang, mereka udah dapet, mereka akan lari ke tantangan, mencari hobi, olahraga, dan segala macamnya. Lalu yang ketiga, itu tentang eksistensi diri. Mulai pengen dilihat sesuatu gitu. Dihormati, diakui bahwa kamu pinter, kamu sukses, kamu berhasil, dan segala macamnya. Itu fase ketiga. Terus fase yang keempat, itu berhubungan dengan relasi dan cinta. Itu mulai disukai, dihargai, gitu-gitu. Sampai di fase yang kelima nih, dalam fase emosional. Itu tentang perkembangan. Akan fokus ngurusin tentang karir, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang keberlangsungan materi saya gitu ya. Jadi mungkin ada bahasan tentang investasi, karir, lebih ke jangka panjang lah. Udah bukan kebutuhan sehari-hari, tapi udah tentang keberlangsungan gitu materinya. Terus di tangga yang keenam itu tentang kontribusi. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah besar gitu ya, secara finansial maupun secara jabatan, kedudukan gitu, mereka pasti akan arahnya ke kontribusi. Bangun sekolah, bangun pondok, terus banyak sedekah, banyak membantu orang-orang gitu. Karena mereka udah ada di fase kontribusi ini. Mereka udah nggak mikirin lagi tentang saya dipandang atau enggak, saya bisa makan atau enggak, itu udah mereka lewati tuh. Mereka udah ada di fase kontribusi, memberi manfaat. Dan fase puncaknya menurut ISQ Matrix ini adalah saat seseorang ini sudah menemukan tujuan, makna dari hidupnya, meaning dan purpose. Arti hidup saya apa, tujuan hidup saya apa. Nah, ini banyaknya berurusan dengan ibadah, sesuatu tentang ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan sesuatu tentang kesuksesan nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ini adalah fase-fase hidupnya seseorang nih, menurut Dr. Ari Ginanjar. Nah, Bapak Ibu bisa melihat, sekarang saya ada di fase mana ya, gitu. Nantinya ini akan berhubungan dengan alasan kita nih. Setelah kita tahu, saya masih di fase 1, saya masih mencari kepastian
untuk kebutuhan sehari-hari saya masih perlu nyari gitu. Mungkin kita di fase 1. Tapi pasti orang yang ada di fase 1 dan fase 2 juga memikirkan tentang fase di atasnya gitu. Mikirin ibadah juga, mikirin tentang relasi juga. Makanya nanti kita akan nemuin nih di akhir sesi ini formula untuk tiga-tiganya nih, IQ, EQ, dan SQ kita itu terpenuhi. Nah, ini. Menurut buku Simon Sinek tadi, alasan itu harus dibagi jadi 3. Yang pertama adalah Big Why. Big Why ini membahas tentang alasan yang jangka panjang. Di daerah IQ dia tuh. Tentang materi, tentang kesempatan, gitu-gitu. Tentang uang, ini adanya di sini nih. Big Why. Jadi, alasan saya untuk memulai tapi yang jangka pendek. Gitu. Jadi saat kita lagi jenuh, saat kita lagi bosen atau capek ngejalaninnya, kita bisa ngelihat ini dan kembali semangat lagi gitu. Itu yang pertama adalah big why. Yang kedua adalah strong why. Strong why ini sesuatu yang jangkanya lebih panjang daripada big why. Jadi misalnya, big why ini adalah tentang uang. Big why saya menjadi pensiar Baitullah karena saya mau dapat 10 juta per bulan. Itu big why-nya. Terus ternyata saya jalanin. Kok nggak dapat-dapat ya 10 juta per bulan? Pasti bawaannya pengen berhenti. Bawaannya pengen udahan. Mungkin pensiar Baitullah belum rezeki saya kali di sini. Itu pasti ada orang mikir kayak gitu. Nah, makanya kita butuh strong why. Strong why itu alasan yang jangka waktunya lebih panjang. Contohnya, strong why itu berhubungan dengan perasaan ya. Kenapa sih saya bergabung menjadi pensiar Baitullah? Karena saya mau berangkat umroh juga. Kalau saya bisa berangkat umroh, saya bisa seneng. Atau karena saya mau berangkatin orang tua saya. Kalau saya bisa berangkatin orang tua saya seneng, saya juga seneng. Strong why ini yang berhubungan dengan perasaan. Strong why-nya, iya saya mau jadi pensiar Baitullah soalnya biar saya dapat penghasilan tambahan, itu big why, dan biar anak saya bisa sekolah di sekolah yang bagus misalnya. Nah itu strong why juga. Atau biar saya bisa lunas hutang, jadi hidup saya tenang. Nah itu strong why juga. Strong why itu sesuatu yang berhubungan dengan emosional, perasaan. Jika ini tidak saya jalankan, perasaan apa yang akan muncul gitu. Misalnya strong why saya biar saya bisa berangkat dengan orang tua. Kalau orang tua saya nggak berangkat, apa perasaan yang akan muncul? Misalnya, orang tua saya kalau nggak berangkat, saya akan sedih. Soalnya saya pengen banget berangkat dengan orang tua saya. Kalau orang tua saya sedih, udah saya ngerjain apa-apa jadi nggak fokus misalnya. Gitu. Jadi strong why itu berhubungan dengan emosional kita. Andaikan sesuatu tidak tercapai, apa yang akan kita rasakan? Nah, selanjutnya adalah grand why. Grand why ini lagi-lagi jangka waktunya dia lebih panjang, lebih jauh daripada strong why. Ini yang bikin kita terus bergerak, terus berjalan, walaupun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya saya buat ya, ini Bapak Ibu teman-teman boleh dibuat di rumahnya, di tempatnya masing-masing, big why-nya apa, strong why-nya apa, dan grand why-nya apa. Misalnya, big why saya adalah pendapatan 10 juta per bulan. Strong why-nya adalah mau lunas hutang misalnya. Mau lunas hutang. Karena kalau hutang saya lunas, saya tenang. Saya bisa bahagia. Nggak hidup di bawah bayang-bayang hutang. Nggak dikejar-kejar hutang gitu. Nah, grand why-nya adalah saya menjadi pensiar Baitullah karena
Saya mencari ridhonya Allah. Saya mencari keberkahan dari usaha ini gitu. Saya mencari ridhonya Allah. Saya mau setiap orang yang saya syiarkan, saya tawarin umroh, dia mau berangkat, pahalanya saya juga dapat. Dia ngedoain saya juga di sana. Insya Allah Rasulullah juga akan kasih saya syafaatnya di akhir kelak. Jadi Grand Y ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih spiritual gitu. Sehingga kita coba ya, kalau misalnya saya udah berjalan menjadi pensyiar Baitullah, saya udah syiar ke sana ke sini, saya udah nawarin ke semua saudara, teman, kerabat, udah saya tawarin. Tapi sampai sekarang, udah 6 bulan berjalan, masih belum ada yang closing, masih belum ada yang mau berangkat. Saya lihat lagi lah nih ke kertas saya kan, BQY saya 10 juta per bulan, tidak tercapai. Belum tercapai gitu ya. Strong Y-nya mau lunas hutang, apalagi boro-boro, makin belum tercapai. Nah, tapi saat ngelihat Grand Y, itu yang bikin kita untuk terus berjalan. Sama halnya dengan hidup kita juga kan. Kenapa sih bapak-bapak misalnya harus kerja? Wah, itu udah panjang tuh. Dia punya banyak alasan untuk kenapa saya harus kerja walaupun saya capek, saya pulang malam, saya diomelin bos, dan segala macamnya. Nah, sama juga dengan kita, pensyiar Baitullah, harus punya alasan yang kuat untuk kita terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan, dan tidak berhenti di tengah jalan gitu. Kalau guru saya bilang, yang penting itu duit. Nah, kok duit? Ini aja kan saya lagi ikhtiar. Nah, ternyata duitnya adalah, D-nya adalah doa. Doa, U-nya adalah usaha, I-nya adalah ikhtiar, T-nya adalah tawakal, berserah. Nah, ini yang bikin orang terus berjalan. Nggak selesai-selesai, ikhtiarnya, usahanya nggak habis-habis. Gitu. Jadi, ini PR ya, Bapak Ibu, buat Big Y, Strong Y, dan Grand Y-nya, apa, nanti boleh di-share ke admin atau ke grup, biar kita sama-sama bisa tahu, saudara kita, teman kita yang lain, apa sih alasan kuatnya untuk menjadi pensyiar Baitullah. Nah, ini salah satu quotes yang saya suka juga dari Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Jadi apa poin beliau? Apa poinnya? Kalau kita menjadi pensyiar Baitullah, syiar ya udah saya keliling-keliling aja, nawarin aja. Tanpa punya alasan yang jelas, tanpa punya tujuan yang jelas, nggak akan jadi apa-apa. Kita sama aja kayak kerbau, kita sama aja kayak kera. Makanya ajakannya adalah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesuatu, kita harus set dulu tujuan kita apa, target kita apa, biar ya kita nggak cuma kayak kerbau dan kera gitu. Kita punya tujuan dalam apa yang kita lakukan. Tadi ada video, kita tonton dulu ya videonya bareng-bareng. Dari video ini yang paling saya suka adalah seorang pensyiar Baitullah itu manfaat yang dia kasih ke orang tuh besar loh. Bapak Ibu bayangin ya, kita sebagai pensyiar Baitullah, orang mau berangkat umroh, yang tadinya dia nggak tahu mau berangkat dengan siapa, harus percaya ke siapa, sampai dia denger-denger nih, nonton-nonton berita, banyak orang yang ketipu, banyak orang yang gagal berangkat. Sampai akhirnya Bapak Ibu nawarin ke mereka, mau berangkat umroh nggak bareng saya, sama travel saya, dan segala macamnya. Sampai akhirnya dia berangkat, dan pulang, seneng, nangis, haru. Bayangin apa yang Bapak Ibu udah kasih manfaat ke orang itu. Itu yang selalu bikin saya untuk terus maju terus, syiar terus. Salah satunya adalah itu. Saya mendapatkan apa ya, kebahagiaan juga, ketenangan juga saat ngelihat jamaah yang berangkat itu pulang-pulang seneng. Syukur-syukur bagus kalau ada perubahan dalam hidupnya, itu makin senang lagi, makin puas lagi. Jadi kita tonton ya, testimoni jamaah Nusantara Ilhami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah lah di Nusantara Ilhami dia pelayanan memuaskan lah gitu. Ya, alhamdulillah. Oh, pelayanan alhamdulillah, mohon tidak kekurangan suatu apapun. Memuaskan. Alhamdulillah dina makan dina naon udah di nan tos tercukupi lah gitu. Di fasilitasna dina ona gitu apa naon di perjalanan fasilitas-fasilitasna jadi tos dikurus arajina gitu. Alhamdulillah luar biasa. Pelayanan oke. Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih banyak pada pengurus-pengurus ini apa yang sudah bawa saya pokoknya semuanya lah saya nggak bisa dengan kata-kata gitu karena bahagia sekali saya gitu. Terima kasih banyak semuanya gitu. Alhamdulillah selama di sana kita dapat bimbingan yang baik luar biasa dan juga kita bersyukur atas perhatiannya dari ledeng-ledeng kami yang sudah memberikan kami ke sana sehingga bisa kembali lagi ke Indonesia dengan selamat. Dan kami ucapkan terima kasih ke semua pengurus-pengurus dari Nusantara Ilhami yang sudah mengajak kami dan juga memberi perhatian kepada kami yang alhamdulillah kami bersyukur atas izin Allah bisa berangkat ke sana untuk melaksanakan ibadah umroh. Sok mangga sahano bade umroh daftarkan Nusantara Ilhami. Insya Allah ayah milik tema berangkat deh di Nusantara Ilhami deh. Amin. Gitu. Nah, dari yang tadi udah lihat, apalagi ditambah kalau kita yang closing, kita yang syiar, bahwa jamaah-jamaah tadi itu ada videonya juga, mereka nabung belasan tahun. Nabung belasan tahun, bayangin kalau kita punya orang tua, diri kita sendiri atau udah nabung belasan tahun, ternyata pas berangkat, pensiar Baitullahnya cuek-cuek aja. Tim travelnya cuek-cuek aja. Berangkat umrohnya jadi nggak berkesan. Bayangin udah ngantri, udah nabung belasan tahun, tapi pulang nggak punya rasa puas, nggak ada bahagianya, nggak ada senengnya. Kasian nggak tuh orang kayak gitu? Makanya yang paling saya suka, yang paling saya titik beratin adalah setiap orang yang kita layanin, pulangnya harus seneng. Pulangnya harus happy, pulangnya harus bahagia gitu. Nah, makanya untuk bisa menciptakan orang dengan mental kayak gitu yang mau melayani pelayan tamu Allah itu adalah orang-orang yang harus punya alasan kuat. Makanya Bapak Ibu, ini jadi PR, boleh silakan ditulis grand why-nya apa. Bapak Ibu menjadi pensiar Baitullah itu apa sih maknanya? Gitu. Karena saya mau apa gitu ya. Boleh nanti silakan diisi. Nah, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala si orang tersebut. Gitu. Jadi Bapak Ibu bayangin ya, kita mensyiarkan agamanya Allah, kita membela agamanya Allah, kita memperjuangkan Baitullah, udahlah kita dapat keberkahannya, dapat pahalanya. Rasulullah bilang juga lagi, saat kita ngasih tahu satu kebaikan dan orang tersebut menjalankan kebaikannya, yaitu umroh, kita juga dapat kebaikan seperti orang ini yang melakukannya gitu. Jadi seorang pensiar Baitullah tuh secara finansial, ekonominya dapat, secara ubudiyahnya, ibadahnya, habluminallahnya kita dapat juga. Jadi Masya Allah, apalagi pekerjaan yang bisa dapat dua-duanya. Nah, ini juga yang saya suka. Ini buat Bapak Ibu yang nggak yakin, buat Bapak Ibu yang ragu-ragu, apa saya cocok, apa saya nggak cocok jadi pensiar Baitullah. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3, isinya artinya adalah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jadi saat kita lagi ikhtiar, saat kita lagi usaha, ternyata kita nemu jalan buntu, ternyata kita capek, ternyata kita
lemes gitu. Nah, percayalah sama ini. Percayalah Allah udah janjiin. Barang siapa yang bertakwa, modalnya cuma takwa. Cuma perlu yakin aja sama Allah. Barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan bukakan kita jalan keluar, pintu rezeki dari arah yang kita nggak duga-duga. Jadi, Bapak Ibu, mindsetnya kita perlu benerin. Mindsetnya kita perlu siapin. Baik itu mindset secara psikologis kita, mindset secara keuangan kita, tujuan kita apa, tujuan jangka pendeknya apa, dan mindset bahwa semua yang kita ikhtiarkan, semua yang kita usahakan, percaya, insya Allah, Allah yang akan jamin. Allah yang akan bukakan rezekinya, Allah yang akan kasih jalan keluarnya. Mungkin itu sesi pertama yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan masih banyak lagi sesi-sesi video pembelajaran bagi Bapak Ibu, teman-teman, para pensyiar Baitullah yang punya pertanyaan atau yang masih bingung dengan sesi ini, boleh ditonton lagi pelan-pelan, ditonton ulang. Kalau ada yang belum saya bahas, Bapak Ibu mau tanya, silahkan tanya ke admin kita, nomor WA-nya Bapak Ibu tahu juga, atau bisa tanyakan di grup batch masing-masing. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.